kembali lagi dengan kita di PS podcast santri PS Santri Asyarifah. Udah berapa hari di bulan Ramadan ini? Berapa ya? Ya nggak tahu lah ini postingnya kapan. Intinya semangat buat kalian yang ini sedang puasa ya, yang lapar, makan minum dan syahwat. Itu sih apa namanya? Penting apa? Iya, nggak tahu. Jadi tamu kita ini siapa itu? Isbah tokoh yang Sangat berpengaruh. Mungkin besok di ranah Indonesia, kalau bisa di dunia lah. Karena memang kita tahu siapa namanya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Hidayat. Masya Allah. Bisa dipanggil? Mirza. Saya tempat tinggalnya itu di daerah Grobogan. Iya. Usia Usia saya itu hampir 17. habis 17. Sekarang ini lagi menempuh pendidikan di mana? Saya masih menempuh pendidikan di MA Asyarifah Lubung Merangin. Di mana itu? Di Lubung. Di dulu kan Pak. Oh iya. Gimana ya? Ada rasakan sekolah di MA Asyarifah itu? Saya merasakan itu mulusnya pelajaran yang disampaikan oleh para guru. Tentunya tersebut juga tergantung juga pada para pengurusnya. Pengurusnya itu sangat Sangat apa? sangat spesial atau spesial. Wow. Iya. Sebelumnya pernah mondok di mana? Kok mau beda-beda dari yang lain? Ya, saya dulu mondok di Asyarifah. Ya, tapi yang satu. Yang satu. Ya. Kali ini yang dua. Iya, Capeknya. Iya. Kita mau bahas apa ya? Mau bahas apa? Jadi saya lihat ini Mas Mirza ini sering banget dia pengamat politik. Nah, kalau saya bilang membaca-baca artikel tentang politik, tentang keadaan negeri ini gitu. Jadi mungkin akan menarik jika kita akan bertanya tentang politik. Wah, Jadi gimana? Santri itu kalau mau urusan santri itu bisa berpolitik nggak sih? Sangat bisa. Ya, bisa. Kayak apa nih? Kita bisa lihat contohnya sangat banyak. Contoh kalau di tingkat presiden ada Gus Dur, Gus Dur, santri juga ya. lulusan pondok. Terus kalau tingkat wakil presiden juga ada Pak Ma'ruf Amin. Kalau tingkat gubernur ada Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Oh iya, itu santri juga ya. Kalau tingkat wakil gubernur ada Gus Yassin, wakil gubernur Jawa Tengah. Kalau tingkat bupati nggak usah jauh-jauh. Di daerah Demak sini, bupatinya juga lulusan pondok. Oh, Bu SD. Saya juga Bu SD itu juga ya lulusan sini ya. Asyarifah. Iya. Makanya jika kalian ingin menjadi bupati, Langsung pondok di Asyarifah. Linknya ada di bawah. Oh, jadi memang peran santri itu bisa lah ya lulusan santri untuk berkontribusi aktif di politik itu. Iya bisa. Karena pemimpin politikus dari latar belakang santri itu bisa meminimalisir kasus KKN. KKN, Iya. korupsi, Nepotisme. Nah, ya emang tepat sekali sih, emang zaman sekarang enggak sih. Waktu ini beberapa hari ke belakang lah, itu tuh banyak sekali gitu kasus tentang pejabat, tentang politikus, tentang pemerintahan yang masih kacau itu. Ya 100 hari kabinet Prabowo gitu lah. Jadi kan masih sangat kacau gitu, banyak sekali yang demo, banyak sekali yang belum puas, efisiensi pendidikan gitu. Dan jadi kan apa mungkin
memang di dalam pemerintahan sekarang kurangnya santri atau gimana, apakah itu juga berpengaruh di pemerintahan kita ini Indonesia? Ya kalau kurangnya santri menurutku iya sih. Iya. Iya, di saatnya nih santri ya. Karena santri itu di pondok kan diajarin amanah. Amanah. Iya, Iya. amanah. Terus menaati peraturan. Menjalankan ibadah. Pokoknya orang apa larang-larang yang haram gitu kan apa? Ketat gitu ya. Kebiasaan ditekankan sekali lah ya. Ketat sekali gitu. Iya. Jadi kalau sudah terbiasa, sudah terpesantren, ya, sudah terbentuk nantinya di kemudian hari pada saat jadi politik itu. Iya bisa. Bahkan mungkin menurut saya ya itu lebih diutamakan sih. Karena memang ketika kita menjadi pemerintah mungkin ya walaupun saya juga belum pernah mengalami ya, memang kan banyak sekali jenis-jenisnya dari yang menyuap, korupsi. Nah sedangkan itu kan perlu pelatihan tentang ilmu batin, tentang ilmu ya kesabaran lah, kesabaran tentang tawakal, qanaah, cukup gitu, tentang sabar terhadap uang, sabar terhadap jabatan gitu. Jadi memang lebih diutamakan ya seharusnya ya. Memang moral yang sudah dibentuk di pondok pesantren itu sangat berpengaruh ketika kita menjadi seorang pejabat gitu. Iya. Nah jadi kalau santri, pentingnya santri itu kalau pandangannya ke depan, visioner, ya, kekuasaan, pasti orang-orang akan membutuhkan kekuasaan gitu ya. Iya. Tapi kalau kita santri, kita bisa merasakan bagaimana kesulitan di masyarakat sekitar, mungkin teman kita sendiri yang ada di pondok. Jadi kita datang ke dunia politik itu bukan mencari kekuasaan. Oh iya. Membantu ya. Tapi ingin membantu para orang-orang miskin yang kesulitan baik sumber daya ataupun materi ya. Itu sangat diperlukan. Oh iya. Oh saya setuju sekali dengan statement kali ini. Karena memang kebanyakan pejabat di dalam negeri kita itu adalah pejabat yang dari latar belakang sudah kaya, sudah memiliki sebuah kenikmatan, sehingga dia ketika menjadi seorang pejabat, dia tidak mungkin ingin kehilangan hal-hal tersebut. Pasti ingin nikmat, ingin ditambah nikmat, dan tidak peduli kepada kekurangan orang lain gitu ya, karena kemiskinan. Yang seharusnya penting, dia termasuk santri dan menjadi seorang pejabat adalah rakyat jelata gitu, yang telah merasakan kemiskinan, telah merasakan susahnya hidup ya. Sehingga ketika ia menjadi seorang pejabat akan menjadi seorang pejabat yang merangkul, mengertilah rakyatnya, karena dia dulu pernah mengalami itu ya ini gitu ya. Menarik ini. Bahas tentang politik ini memang gak ada habisnya gitu ya. Memang Indonesia ini kurang SDM saat ini. Kurang SDM. Iya. Manusia itu kurang banget nih. Iya. Santri harus terjun ke sana. Harus terjun untuk memperbaiki tatanan yang rusak ini. Memang susah ya. Jadi, cukup. Ya cukuplah. Karena memang bahas politik ini bikin saya sedih kadang-kadang melihat negara yang makin hari ini. Juga itu. Ya mungkin ada yang menutup. Ada pusing kita. Ya, makasih telah mengobrol kami tentang politik, tentang hubungan politik dan santri. Ternyata santri yang di Padang Sudah Batam sebenarnya memiliki pengaruh besar gitu ya, untuk di ranah politik, mengatur masyarakat dan lain-lain gitu. Dan jika kalian ingin menjadi seperti siapa sih? Bu Esti, seorang politikus santri, bodohlah di Pondok Pesantren Asyarifat. Dijamin segala totalannya, insya Allah, mempersiapkan Anda untuk menjadi seorang politikus di luar sana. Ya, saya rasa cukup program kali ini. Terima kasih Mas Mirza telah men-sharing, membagi informasi tentang hubungan politik dan santri. Ternyata begitu kuat. Saya juga baru tahu sih ini. Kamu juga berarti kan? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.